Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadi lemah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus 7 ayat 1 hingga ke-13. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak membasuh tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan."
Tema malam ini adalah ritual tanpa spiritual. Alkisah di sebuah biara biasa diadakan meditasi pada pukul 5 sore setiap hari secara rutin. Namun pada suatu ketika acara mereka gagal karena kehadiran seekor anak kucing di tengah-tengah mereka sedang bermeditasi. Anak kucing ini masuk ke dalam ruang meditasi dan membuat kegaduhan dan bermain di sana, sehingga membuyarkan konsentrasi dari para peserta meditasi. Singkat cerita, supaya hal ini tidak terjadi berulang kali di dalam acara meditasi mereka, kepala biara kemudian memutuskan untuk membuat peraturan bahwa anak kucing tersebut harus ditambat 10 menit sebelum mereka melakukan meditasi. Jadi keesokan harinya 10 menit sebelum meditasi dilakukan, anak kucing ini sudah ditambat di halaman biara. Dan itu berlanjut dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun pun berlalu. Sampai suatu ketika kepala biara meninggal dunia karena faktor usia, dan kemudian dia digantikan oleh kepala biara yang baru. Namun peraturan menambat kucing ini tetap diberlakukan. Dari anak kucing sampai kemudian kucing dewasa. Ini berlanjut terus. Hingga ini menjadi sebuah tradisi di tengah-tengah biara. Saudara, sampai suatu ketika ada peserta yang mencari kucing ini untuk melakukan penambatan 10 menit sebelum meditasi dilakukan, dia mendapati kucing ini meninggal karena faktor usia juga. Nah, disitulah kemudian terjadi kebingungan. Pengurus biara akhirnya berembuk. Dan akhirnya tercapailah kesepakatan bahwa hari itu meditasi ditiadakan. Saudara, alasannya bukan karena mereka sedang bersedih karena kucing biara mati, bukan. Tapi alasan meditasi ditiadakan karena mereka kesulitan untuk mencari kucing pengganti yang mirip untuk ditambat di dekat halaman biara. Saudara, ini lucu sekaligus ironis. Tujuan awal dari penambatan kucing agar meditasi berjalan tidak terganggu dengan kehadirannya. Namun karena kurangnya pemahaman daripada pelaku penambatan atau orang-orang yang ikut bermeditasi, akhirnya lama-kelamaan penambatan kucing ini justru menjadi sebuah ritual sebelum bermeditasi. Bahkan menjadi unsur utama dalam ritual meditasi itu sendiri. Ini pula yang terjadi di dalam pemahaman orang Farisi dan ahli Taurat pada masa itu. Telah terjadi pergeseran maksud dan tujuan awal dari tradisi pembasuhan tangan. Kalau dahulu tujuannya adalah supaya tradisi ini menjaga kekudusan daripada hidup mereka dari pencemaran yang tidak disengaja. Misalnya mereka bersentuhan dengan hal-hal yang najis dengan tidak sengaja. Dengan membasuh tangan, mereka meyakini mereka akan menjadi lebih kudus atau dibersihkan dari yang najis. Namun karena tidak menjaga atau kurang memahami maksud daripada tujuan awal dari pembasuhan tangan ini, orang Yahudi bahkan para Farisi dan ahli Taurat ini menjadi tersesat. Hanya menekankan perilakunya saja. Perilaku pembasuhan ini bahkan dinilai lebih tinggi daripada maksud dan tujuan perilaku itu sendiri. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, di mana di ayat 6 dan 7, Tuhan mengatakan dengan keras bahwa perilaku mereka seperti orang beribadah, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Bahkan orang Yahudi dan orang Farisi, khususnya para imam, seringkali menempatkan tradisi-tradisi ini, perilaku-perilaku ini lebih tinggi, bahkan lebih utama daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri.
Sama seperti ilustrasi tadi, menambat kucing lebih penting daripada meditasinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita beribadah, baik di gereja maupun secara online, ada banyak liturgi, ada banyak ritual yang kita lakukan. Apabila kita kurang memahami atau kita tidak paham, dan kita hanya sebatas melakukan seperti apa yang disuruh, ataupun hanya menunjukkan perilaku beribadah tanpa memberikan pemaknaan, maka itu akan menjadi sia-sia. Itu tidak akan memberikan dampak spiritual atau membuat kerohanian kita menjadi lebih baik. Dan itu tidak semakin berkenan kepada Tuhan. Biarlah melalui renungan kita malam ini, kita semakin dimampukan untuk terus belajar, untuk terus mau tahu makna yang terkandung daripada setiap liturgi yang kita lakukan di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Bukan cuman perilaku beribadah, tapi juga memberi hati, mengerti mengapa kita harus beribadah. Dan apa yang kita lakukan di dalam ibadah itu, kita mengerti maksud dan tujuannya. Sehingga ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Dan kita tidak cenderung menjadi penghakim bagi orang lain seperti yang dilakukan orang Farisi. Karena menekankan hanya perilaku. Mereka menjadi orang-orang yang suka menghakimi perilaku orang lain. Mari kita mengakhiri renungan malam ini dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kepada kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan bersekutu walaupun secara online, Tuhan. Kami berdoa supaya ibadah online kami ataupun persekutuan online kami semakin bermakna dan berdampak bagi kerohanian kami sekalian. Kami juga berdoa agar kondisi new normal yang sudah dimulai diberlakukan di negara kami, di beberapa bagian daerah ya Tuhan, supaya ini berlangsung dengan baik dan masyarakat tetap diberi kesadaran yang cukup tinggi untuk menjaga kesehatan dan protokol COVID-19 tetap diberlakukan. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya masalah perekonomian di negara ini boleh berangsur-angsur pulih kembali ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati orang-orang yang mungkin akibat pandemi ini kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan di dalam ekonomi mereka. Tuhan, tolonglah mereka, berilah kreativitas dan inovasi yang baru di dalam diri mereka, sehingga mereka tetap bisa mencari nafkah bagi keluarga mereka. Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Apa arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada